Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kali ini, kita akan mengupas sebuah ide ekonomi yang menarik banget, yang mencoba menjawab kenapa sih sistem pajak itu bisa jadi begitu rumit dan mahal. Jawabannya terletak pada konsep yang disebut informasi asimetris. Anda semua pasti pernah merasakannya kan? Betapa pusingnya mengisi formulir, mencoba memahami aturan yang kayaknya berubah-ubah terus. Nah, pertanyaan inilah yang jadi titik awal kita. Kenapa ada begitu banyak biaya tersembunyi yang harus kita keluarkan hanya untuk bisa bayar pajak? Jadi, ya itu tadi. Masalah utamanya ternyata bukan cuma berapa jumlah rupiah yang harus kita setorkan ke negara. Ada biaya-biaya lain yang seringkali nggak kita sadari. Dan inilah yang akan kita dalami bersama. Nah, istilah kuncinya itu adalah biaya kepatuhan atau compliance cost. Gampangnya, ini tuh semua sumber daya yang kita habiskan, waktu, uang, tenaga, bahkan pikiran, hanya untuk bisa mengikuti aturan main sistem pajak. Jadi ini bukan biaya pajaknya ya, tapi biaya untuk bisa patuh sama aturannya. Lalu, apa sih biang kerok yang bikin biaya kepatuhan ini jadi tinggi banget? Menurut tulisan yang kita bahas, akar masalahnya adalah sebuah konsep yang disebut informasi asimetris. Inilah yang jadi penghubung antara rumitnya sistem dan mahalnya biaya yang harus kita tanggung. Konsep ini awalnya dipopulerkan oleh ekonom George Akerlof. Sederhananya gini, informasi asimetris itu terjadi ketika dalam sebuah transaksi ada satu pihak yang tahu lebih banyak daripada pihak lainnya. Nah, ketidakseimbangan informasi inilah yang bisa bikin banyak hal jadi nggak efisien. Nah, yang menarik, ketidakseimbangan informasi ini bisa memicu dua masalah klasik. Pertama, ada adverse selection. Ini masalah sebelum transaksi. Anda nggak tahu persis kualitas barang atau jasa yang mau Anda dapatkan. Kedua, ada moral hazard. Ini masalah sesudah transaksi. Anda nggak bisa sepenuhnya mengawasi apakah pihak lain benar-benar menepati janjinya. Sekarang, kita akan lihat gimana masalah ini bisa jadi makin besar, kayak bola salju. Tulisan ini menjelaskannya dengan model kompleksitas berlapis. Kita akan coba bangun sistem ini lapis demi lapis untuk melihat bagaimana informasi asimetris ini menyebar dan bikin semuanya jadi makin runyam. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Lapisan pertama ini adalah interaksi paling fundamental, yaitu antara kita sebagai warga negara atau perusahaan dengan negara yang diwakili oleh otoritas pajak. Disinilah sumber ketidakseimbangan informasi pertama kali muncul. Dari regulasinya sendiri, aturan yang bisa ditafsirkan macam-macam, super rumit dan sosialisasinya kurang, otomatis menciptakan keuntungan informasi bagi otoritas. Sejak awal, posisi wajib pajak jadi lebih lemah. Nah, karena aturan di lapisan satu tadi rumit banget, muncullah pemain baru di arena ini. Di lapisan kedua, wajib pajak mulai menyewa para ahli, yaitu konsultan pajak, untuk membantu mereka melewati labirin aturan ini. Coba bayangkan Anda sebagai pengusaha. Pilihannya jadi serba mahal kan? Mau sewa konsultan dari luar, atau melatih staf yang sudah ada, atau rekrut orang baru yang bersertifikat, semuanya ini menambah apa yang disebut biaya kepatuhan sukarela. Biaya ekstra yang kita keluarkan hanya untuk bisa paham aturan. Pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, apakah kehadiran para ahli ini jadi solusi? Apa mereka berhasil menyeimbangkan kembali informasi yang tadinya timpang? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Pasar konsultan pajak itu sendiri ternyata punya masalah informasi asimetrisnya sendiri. Kita sebagai klien sulit menilai mana konsultan yang benar-benar jago. Akibatnya, para konsultan ini berusaha memberi sinyal kualitas mereka, entah lewat merek besar atau jaringan global yang belum tentu mencerminkan kemampuan asli mereka. Lalu apa yang terjadi kalau wajib pajak yang sudah didampingi konsultannya masih juga berselisih paham dengan otoritas pajak? Ya, kasusnya naik level ke lapisan ketiga, pengadilan pajak. Kutipan dari penulisnya ini benar-benar menangkap ironinya dengan sempurna. Sistem yang seharusnya memberi kejelasan, yaitu konsultan dan pengadilan, justru bisa menambah lapisan kerumitan baru, di mana setiap pihak mungkin tergoda untuk memanfaatkan informasi yang tidak seimbang demi kepentingannya sendiri. Akhirnya, kita sampai di lapisan terluar, di mana media, pers, dan tokoh-tokoh publik ikut bicara dan memberikan opini mereka tentang isu perpajakan yang sedang hangat. Idealnya, publik itu berfungsi sebagai kontrol sosial. Tapi, ada tantangan besarnya, kalau pers dan masyarakat umum tidak punya informasi yang akurat, mereka juga bisa jadi korban informasi asimetris. Opini publik yang salah arah justru bisa memperkeruh suasana dan menambah beban untuk semua orang. Oke, setelah kita melihat bagaimana masalah ini menumpuk lapis demi lapis, sekarang mari kita lihat dampaknya dalam skala yang lebih besar. Apa efeknya bagi perekonomian negara secara keseluruhan?
Nah, ini dia intinya. Biaya kepatuhan yang tinggi itu bukan cuma masalah administrasi yang bikin pusing. Ini adalah beban nyata bagi ekonomi. Ini bisa memicu perusahaan untuk menghindar dari pajak, mendorong bisnis lari ke sektor informal, dan bahkan bisa membuka celah korupsi. Ujung-ujungnya, ini semua menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi untungnya, pembahasan kita tidak berhenti pada masalah saja. Tulisan ini juga menawarkan beberapa solusi yang konstruktif untuk mengurangi beban ini dan membuat sistem pajak jadi lebih jelas untuk semua pihak. Solusinya berpusat pada satu kata kunci, transparansi. Mulai dari menyederhanakan aturan, membuka akses putusan pengadilan untuk publik, sampai melatih pers agar bisa memberitakan isu pajak dengan akurat. Setiap langkah ini dirancang untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi di setiap lapisan yang sudah kita bahas tadi. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup untuk direnungkan. Kalau ternyata biaya tersembunyi untuk patuh pada sistem yang rumit ini begitu besar, mungkinkah solusi paling efektif itu sebenarnya bukan menurunkan tarif pajak, tapi justru membuat seluruh sistemnya jadi jauh lebih transparan? Sebuah pemikiran yang menarik, bukan?